warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Johan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, barusan saya menerima klien dalam konsultasi privat reguler yang saya jadwalkan setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 pagi. Setiap minggunya itu maksimal 2 klien. Tadi barusan saya menerima klien dari Madura. Temen ini mengeluhkan sebuah tanda-tanda reaksi. Nah, ini saya merasa ini topik yang menarik dan saya perlu membuatkan video untuk kalian semua sehingga kalian yang sedang mengalami atau suatu saat mengalami tidak bingung harus bagaimana, tidak bingung harus tanya sana sini, tidak bingung harus konsultasi privat saya, sehingga kalian bisa mengambil langkah atau tindakan rencana tindak lanjut itu apa ya. Seperti ini. Jadi kebingungan di antara kalian itu kan sering nampak pada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar YouTube. Saya mengalami tanda reaksi begini Pak, harus bagaimana, harus bagaimana, harus bagaimana. Oke, saya bikinkan materi ini, saya kasih judul screening atau penyaringan penderita reaksi kusta ya. Kalau screening penyakit kusta dulu saya pernah bikin tuh, waktu saya di dalam mobil itu, coba ketik bagus jurnalnya penyaringan kusta, gitu ya, screening atau penyaringan penyakit kusta. Nah, kali ini saya lebih spesifik screening atau penyaringan reaksi kusta. Oke, ini membahas tentang reaksinya. Jadi di antara kalian yang menanyakan tentang tanda-tanda reaksi, yang sedang mengalami reaksi, baik pertama kali mengalami reaksi ataupun Anda mengalami reaksi sudah lama, dulu pernah sukses pengobatan, terus sekarang timbul lagi permasalahan reaksi, atau dulu sudah pernah kena reaksi tapi inflamasinya, peradangannya memanjang sampai dengan sekarang, atau naik turun, gejalanya hilang timbul seperti itu, tapi terus menerus sampai sekarang seperti itu dan sebagainya. Di antara kalian yang sedang mengalami tanda gejala reaksi apapun itu, inilah jawabannya ya. Video ini screening reaksi kusta atau penyaringan. Bagaimana sih kita menyaring kasus ini, terus tata laksananya seperti apa. Setiap kali ada pertanyaan tentang reaksi, saya selalu menjawab dengan normatif. Pasti 3 hal saya jawabnya. Yang pertama, periksa dan pastikan apakah Anda benar-benar reaksi atau tidak. Yang kedua, jika Anda benar-benar reaksi, pastikan levelnya ringan atau berat. Yang ketiga, jika levelnya berat, pastikan tata laksana reaksinya sesuai dengan protap. Pastikan sesuai dengan standar gitu. Oke, kita bahas satu persatu. Jika detik ini Anda mengalami atau merasakan adanya tanda dan gejala reaksi, bercak merah, ya kan, tanda-tanda reaksi merah, bengkak, nyeri, panas daerah sekitar atau demam secara sistemik dan gangguan fungsi saraf, ya, ini perlu diperiksa. Idealnya periksa adalah ketemu secara offline tatap muka. Anda ke puskesmas pilihannya. Puskesmas, kalau nggak bisa ya berarti Anda mungkin ke spesialis kulit, dokter ya, atau Anda ke Wasor programmer kusta yang ada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotamu. Ini tak jelasin dulu. Idealnya adalah ke puskesmas dulu. Syukur-syukur puskesmasmu memiliki programmer yang berkompeten, yang paham mengenai tanda-tanda reaksi. Syukur ketemu seperti itu, tata laksananya juga paham, oke, clear, masalah di situ selesai. Tapi di antara kalian banyak yang mengeluhkan, waduh, puskesmas saya kok programmernya baru, belum paham, kok programmernya nggak perhatian, cuek dan sebagainya, saya gimana nih, tambah stres nih, kayak gitu. Oke. Kalau di puskesmasmu misalkan kamu tidak mendapatkan jawaban yang puas atau tidak mendapatkan solusi, Anda coba ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ketemuilah programmer kusta seperti saya, programmer atau wasor atau wakil advisor kusta. Syukur-syukur kamu ketemu di Dinkes Kabupaten Kota itu programmer yang berpengalaman, yang bisa juga mendeteksi kamu reaksi atau tidak. Bisa jadi kamu diperiksa di tempat, meskipun Dinkes itu bukan tempat untuk pelayanan, tapi bisa jadi kalau orangnya sempet, baik, mau menerima kamu dan meriksa saat itu juga, oke, bisa juga kamu akan mendapatkan solusi. Oh, kamu reaksi atau tidak, atau reaksinya ringan atau berat, bisa diputuskan di situ dan mendapatkan solusinya. Silahkan mendatangi tempat pelayanan kesehatan mana untuk misalkan di sana resepnya di sana gitu. Atau kamu direkomendasikan untuk mengunjungi puskesmas X saja, di sana programnya lebih senior, bisa aja seperti itu. Atau disarankan ke dokter spesialis saja begini. Nah, intinya kamu bisa mendapatkan solusi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota seperti itu. Pilihan yang ketiga, kalau misalkan tidak ke Dinkes Kabupaten Kota, kamu ke spesialis
kulit. Spesialis kulit di situ entah menggunakan rujukan BPJS atau kalau memang kamu perlu menggunakan kocek sendiri, duit sendiri, gara-gara misalkan di puskesmas menurut dia ini bukan indikasi rujukan, bisa aja kamu tidak mendapatkan surat rujukan BPJS ke spesialis kulit ya. Tapi kalau misalkan kamu stuck di situ dan kamu memang benar-benar membutuhkan solusi, ya kamu harus berani keluar duit demi kepastian kesehatan kamu. Ke spesialis kulit misalkan jalurnya jalur umum berbayar, silahkan. Semoga di situ kamu mendapatkan solusi ya. Intinya adalah periksa nakes. Kalau sudah ketiganya kayak gini kok kamu tetap stuck dan tidak mendapatkan solusi, kamu boleh kontak saya. Tapi sekali lagi, periksa dengan cara tatap muka online seperti ini banyak keterbatasan. Kita hanya menggunakan kamera. Nah, di situ kameramu misalkan foto tanda gejalanya, megapikselnya kamu jelek, burem, goyang, jaraknya terlalu jauh atau terlalu dekat, cahayanya tidak alami. Cahayanya kan harusnya cahaya yang sinar matahari tapi tidak langsung. Gambarnya mungkin sudut pandangnya salah, ya kan? Kanan kirinya harusnya tegak lurus tapi kamu terlalu condong seperti ini, serong dan sebagainya. Ya akhirnya kan tidak objektif. Saya kadang mengalami keterbatasan seperti itu. Mengalami misalkan bias cahaya juga, kayak tadi konsul juga saya bingung ini merah apa kecoklatan, ya kan? Ada juga kan kadang seperti itu, bias cahaya merah tapi kelihatannya kecoklatan, coklat tapi kelihatannya merah meradang. Jadi masih banyak keterbatasan dan bias kalau kita melakukan tatap muka online seperti ini karena medianya hanya foto. Kalau tatap muka secara online seperti ini saya juga tidak bisa melakukan pemeriksaan yang lain. Pemeriksaan kan tidak hanya dari bercaknya saja. Bercak merah panas atau tidak mungkin kan bisa dengan raba, saya nggak bisa merabamu. Bengkak atau tidak mungkin bisa ketutup atau framing sehingga bengkak tidak kelihatan bengkak itu, ya kan? Terus nyeri gimana saya mau memeriksanya, ya kan? Nyeri yang termasuk tanda reaksi itu kan nyerinya dari nyeri tekan atau nyeri raba saraf tepi. Jadi kalau kalian hanya mengeluhkan saya cekot-cekot, saya nyeri, saya pegel, saya sakit di daerah lutut, entar dulu ini lutut bagian mana, apakah saraf tepi atau bukan, ya kan? Masih banyak resiko biasnya kalau tidak berhadapan langsung. Tapi kalau ada berhadapan langsung enak, saya mengerti lokasi saraf tepi di mana, saya cek di situ. Kalau kamu udah denial langsung menolak atau langsung kaget, langsung menarik diri, langsung meringis itu jelas berarti itu sudah nyeri tekan saraf tepi. Langsung bisa saya diagnosa, oh kamu reaksinya reaksi berat atau ringan, udah jelas. Gitu ya, jadi pastikan dengan tanda-tanda reaksi. Setelah itu pastikan ini reaksinya levelnya ringan atau berat. Level ringan atau berat saya sudah membuat tabel di video Bagus Johan Maulana 74 atau Bagus Johan Maulana perbedaan reaksi ringan berat. Itu deh pedomannya di situ. Itu juga harus harus jelas-jelas membedakan mana kamu reaksi ringan atau berat. Di tabel itu kan saya gambar nih reaksi tipe 1, reaksi tipe 2. Reaksi tipe 1 ringan berat seperti apa, reaksi tipe 2 yang ringan yang berat seperti apa. Jika salah satu tanda dan gejalamu ada di kolom yang berat, maka kamu termasuk reaksi berat. Ini juga screening atau penyaringannya harus betul-betul intensif pemeriksaannya. Misalkan dari bercaknya. Bercak meradang di area saraf tepi misalkan, ya kan? Nah, ini meradangnya seperti apa nih? Meradang atau semu kecoklatan? Kalau misalkan saya dulu pernah reaksi merah terus sekarang agak kecoklatan. Nah, misalkan di wajah nih, ini ada bercak tapi sudah kecoklatan. Ini termasuk reaksi ringan atau berat? Kalau reaksinya meradang, masih merah menyala seperti itu peradangan, ya bisa jadi itu adalah reaksi berat karena reaksi ada peradangan yang terletak di area saraf tepi. Area saraf tepi salah satunya adalah wajah. Karena ini ada saraf fasialis seluruh permukaan wajah. Kalau misalkan ada tanda-tanda peradangan, ya kan? Ini merah di sekitar sini, tapi merahnya sudah merah kecoklatan, peradangannya sudah menurun, bisa jadi itu reaksinya reaksi ringan termasuknya, bukan reaksi berat. Seperti itu satu persatu dikaji dengan intensif. Terus misalkan nyeri ya harus dilakukan palpasi atau dengan perabaan, karena nyeri yang termasuk tanda-tanda reaksi berat adalah nyeri tekan atau nyeri raba pada saraf tepi. Ini spesifik banget. Ini kan juga butuh diperiksa mas, butuh sentuhan, bener-bener diperiksa. Nggak bisa cuma ngomong saya iya cokot-cokot ditumit bagian mana. Emang kamu tahu lokasi saraf tepi ditumit itu di sebelah mana? Secara tepat kamu tahu nggak posisinya di mana? Ya kan, kamu kan nggak tahu karena kamu bukan orang kesehatan.
semua nakes juga belum tentu tahu, hanya orang-orang yang tahu saja posisi saraf tepi itu di mana. Misalkan dokter atau perawat atau bidan yang sudah pernah pelatihan itu bisa tahu persis di mana lokasi saraf tepi. Di dengkul misalkan saya, iya ini cokot-cokot di dengkul, cokot-cokot di dengkul itu, ya kamu rematik aja bisa aja, kamu artritis peradangan sendi juga bisa gitu kan. Memang harus dengan pemeriksaan yang intensif, tahu posisi saraf tepi bagian dengkul ini, popliteal lateral, posisinya sebelah mana. Dengkul bagian luar, di situ ada tulang turun 2 cm, di situ agak ke belakang 1 cm. Nah, ini kan spesifik banget ya. Jadi harus dipastikan benar-benar. Kalau misalkan ada tanda gejala yang masuk kolom reaksi level berat, maka Anda reaksinya level berat. Setelah itu tata laksananya ya seperti tadi, tergantung dari klasifikasi kamu reaksinya ringan atau berat. Kalau reaksinya ringan berarti diobati bisa aja simptomatis atau sesuai dengan gejala. Oh ada nyeri, kasih anti nyeri. Oh ada demamnya, kasih misalkan paracetamol, antipiretik untuk penurun demam, dikasih vitamin, nutrisinya kamu harus oke, kamu juga istirahat di rumah, jangan stres. Seperti itu. Kalau misalkan reaksinya berat, nah reaksi berat berarti harus obat steroid masuk, anti peradangan seperti prednison atau metilprednisolon, atau mungkin obat-obat anti peradangan yang lain yang di luar pengetahuan kami yang bekerja di FKTP. Di luar yang dokter umum tahu, misalkan spesialis saraf mempunyai obat anti peradangan sendiri dengan dosis tapering off ala dia sendiri yang tidak kita pelajari, tidak kita tahu, bisa juga seperti itu. Jadi screeningnya atau penyaringannya seperti itu, dipastikan dulu reaksi dengan tatap muka, periksa yang intensif. Setelah itu diketahui tanda-tanda reaksinya ini levelnya berat atau ringan. Nah setelah itu kalau ringan bagaimana, kalau berat bagaimana. Jadi selalu seperti itu jawabannya, oke? Di antara kalian paling sering menanyakan seperti ini, baik saat live streaming juga seperti itu ditanyakan. Jawabannya adalah ini, oke? Saya akan sering menganjurkan video ini kepada kalian karena banyak di antara kalian yang menanyakan hal ini. Nanti saya akan sering